Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Yaqulu al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul wasiyati bin nisa. Qala Allah ta'ala wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa qala ta'ala walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Kita masuk di bab yang baru, bab yang ke-34 di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab wasiat terhadap para istri, wasiat kepada para istri. Di dalam bab ini yang menjadi objek yang dituju oleh bab ini adalah para suami. Mereka di dalam bab ini diperintahkan untuk berbuat baik kepada para istri. Seperti biasa, Al-Imam An-Nawawi ketika memulai bab, beliau membawakan beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan bab atau tema yang beliau bawakan. Di bab ini Al-Imam An-Nawawi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 19, dan kemudian yang kedua di dalam surat An-Nisa juga di ayat yang ke-129. Di ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka, yaitu para istri atau para wanita, bil ma'ruf, dengan jalan yang ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan yang ma'ruf? Setidaknya dia dikatakan ma'ruf karena mengumpulkan dua hal. Yang pertama, dia adalah kebiasaan yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, dia dibenarkan, dikatakan baik oleh syariat. Sehingga ma'ruf harus memenuhi dua hal ini. Kalau dua hal ini tidak ada, maka belum dikatakan ma'ruf. Dan yang paling pokok dia dikatakan ma'ruf adalah dia dinyatakan baik oleh syariat Islam. Dia dinyatakan baik oleh syariat Islam meskipun bertentangan dengan kebiasaan masyarakat. Ini yang paling pokok. Tapi alangkah baiknya dia mengumpulkan dua hal ini. Dia menjadi kebiasaan di masyarakat, dikatakan baik di masyarakat, kemudian dia juga dikatakan baik oleh syariat. Itu yang dinamakan dengan ma'ruf. Contohnya kalau kita minta bantuan kepada istri, kita katakan, ya, Dek, minta tolong ambilkan air misalnya. Itu suatu yang ma'ruf. Atau kalau dia, ya kita tahu istri bosan, ya bekerja di rumah, mengurus urusan rumah, ya sesekali diajak jalan-jalan. Ini adalah sesuatu yang ma'ruf. Boleh-boleh saja kan? Nah, masuklah di dalam ayat ini wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian di dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan al-ma'ruf sini wa 'ashiruhunna bil ma'ruf ay tayyibu aqwalakum lahunna. Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu tayyibu aqwalakum lahunna. Perbaikilah tutur kata kalian ketika berbicara dengan mereka. Itu yang dimaksud dengan ma'ruf. Wa hassinu af'alakum wa hayatikum hasaba qudratikum. Dan perbaguslah perilaku, tingkah laku, gerak-gerik kalian ketika bersama mereka. Wa hayatikum, dan keadaan kalian, ya
keadaan tubuh, ya, mandi, sikat gigi, ya, ketika bertemu dengan istri, suatu hasaba qudratikum, sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi pilihlah diksi-diksi yang baik ketika berbicara, ketika gerak-gerik tubuh, ya, dan begitu juga penampilannya, ya. Wahayatikum, penampilan kalian juga hendaknya diperbaiki sesuai dengan kemampuan kalian. Kama tuhibbu dzalika minha, sebagaimana kalian juga senang kan ketika istri dia bertutur kata yang baik kepada kalian, dia gerak-geriknya ketika diperintah, ya, dia penurut gitu kan. Begitu juga kalian senang dengan apa saya bilang tadi itu, kondisi tubuh, dia harum, kalian senang dia harum, kalian pun harus demikian. Berhiaslah di hadapan pasangan kalian. Faf'al anta biha mislahu, lakukan itu sesuai dengan kalian menginginkan dari mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Nah, itu dia ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Kemudian ayat yang kedua, yaitu di ayat yang ke-129, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kamu, walau harastum, walaupun kamu sangat menginginkan berbuat demikian. Ayat ini ditujukan bagi para suami yang memiliki 2 istri atau lebih, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa semua manusia, ya, semua laki-laki tidak akan mampu berbuat adil terhadap para istrinya, walaupun mereka sangat menginginkan untuk berbuat adil. Namun keadilan apa yang dimaksud di sini, pembagian apa yang dimaksud di sini? Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini, di dalam lafaz ini, keadilan yang dimaksud adalah perihal cinta. Seorang tidak akan dapat membagi sama rata cintanya kepada para istrinya, sehingga seorang laki-laki tidak terbebani, dia tidak berdosa ketika dia tidak bisa membagi cintanya sama rata. Namun selain cinta, selain perasaan, karena cinta kan di luar kendalinya, cinta perkara hati di luar kendalinya, sehingga dia tidak dibebani dengan hal itu jika dia tidak membaginya rata. Namun selain cinta, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk para laki-laki itu berbuat adil kepada para istri mereka. Jika memiliki banyak istri, 2 istri atau lebih, misalnya pembagian malam itu harus adil, pembagian harta, ya, pembagian nafkah itu juga harus adil. Kemudian kata Allah, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Karena kamu tidak bisa membagi rata cintamu, janganlah itu terbawa ke alam nyata. Ya, bagi seperti itu. Dia katakan, fala tamilu kullal maili. Janganlah kamu condong kepada istri yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan istri yang lain kal mu'allaqah. Fatadharuha kal mu'allaqah. Kamu biarkan ya, mereka istri yang lain itu seperti benda yang tergantung. Wa in tuslihu, hendaknya kalian memperbaiki keadaan itu, dan jika kalian memperbaikinya, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, fa innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kemudian, ya, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari 2 ayat yang mulia ini. Yang pertama, hasul azwaj ala rifqi bin nisa wa mu'asyaratihinna billati hiya ahsan.
Allah Subhanahu wa taala di dua ayat ini menganjurkan untuk para istri untuk bersikap, para suami menganjurkan para suami untuk bersikap lemah lembut kepada istri mereka dan bergaul ya dengan mereka dengan cara yang terbaik. Bi alla yatlubaz zawju haqqahu kamilan. Li'annahu la yumkinu an ta'tiya bihil mar'atu ala wajhil kamal. Dan dengan cara ya seorang suami tidak meminta haknya secara sempurna. Seorang suami tidak boleh meminta haknya secara sempurna. Kalau kurang-kurang dikit nggak masalah lah. Ya, istri kurang-kurang sedikit nggak masalah. Ya, masak setiap hari enak terus masakan gitu kan. Sehingga kalau tidak enak dia akan marah gitu. Nah, nggak boleh seperti itu. Itu bagi para suami kan itu. Li'annahu la yumkinu an ta'tiya bihil mar'atu ala wajhil kamal. Karena seorang istri tidak mungkin dia sempurna ya, setiap saat. Kama annahu la yumkinu ay yu'tiyal haqqa al wajib alaihi ala wajhil kamal. Sebagaimana seorang suami ya tidak mungkin dia memberikan hak istrinya kepada hak istrinya kepada istrinya itu dengan setiap hari dengan sempurna. Dia juga punya kekurangan, si suami juga punya kekurangan. Tidak akan bisa mampu dia memenuhi hak istrinya dengan sempurna. Ya, sebagaimana juga demikian sebaliknya ya. Jadi hendaknya kedua pasangan ini bergaul dengan tidak meminta dengan sempurna hak mereka gitu. Kemudian faedah yang kedua, al-mu'asyaratus syar'iyyatu hiya allati takunu bil ma'ruf. Muamalah yang syar'i adalah yang dilakukan dengan cara yang ma'ruf, wa huwa ma ta'arafa alaihi awsatun nas fi 'urfihim. Yaitu apa yang telah dikenal dan disepakati oleh kalangan masyarakat dalam tradisi adat mereka, sudah kita jelaskan di awal pembahasan ini. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.